Enaknya ngapain ya? Nonton TV aja ah. Lili. Mama. Nih, Mama bawakan sesuatu. Itu yang tadi ya, Mam? Ya, apa? Pisang goreng. Pisang goreng. Pasti Tadi kan suka. pelepahnya udah buat kita Mainan. Ya. Sekarang, nih, coba yang enak loh, Nih. Mau ya, Ma? Boleh? Makan nih. Gimana? Enak banget. Ya, enak. Ini juga bergizi. Karena pisang itu kan buah. Enak banget, Mang. Lagi nonton TV ya, Li? Iya. Sebentar. Ini Mama mau ini dulu ya. Apa, Ma? Ambil minum. Jadi Ya, Li ya. ya pisangnya jatuh. Buang aja ah. Halo, Ma. Enak banget. Iya, Mama juga suka ya. Enak banget, Ma. Ini juga makanan. Manis ya? Manis. Ini loh, Ma, filmnya bagus. Apa itu? Pinocchio. Oh iya. Yang itu ya? Dari kayu. Yang boneka dari kayu itu. Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu. Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi. Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara. Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk, lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah dia mendengar suara lain. Halo? Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya.
Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Gepetto berjuang agar tidak pingsan. Ya ampun, boneka kayu ini hidup. Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Gepetto memegang boneka itu di tangannya. Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak. Gepetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Gepetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu, tapi badut itu menghentikannya. Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar. Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Gepetto untuk sekolahnya. Aku punya uang. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda. Hei, mereka juga terbuat dari kayu. Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup. Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku. Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Gepetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya. Tapi aku tak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi. La 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 la. Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio. Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali. Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah. Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak. Kau ingin aku melakukan apa? Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan. Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, jangan berbohong padaku atau aku akan menghukummu. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong. Aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan. Segera setelah Pinocchio selesai berbicara,
hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Bagus banget pokoknya, Mak. Oh iya. Bentar. Kalau yang ini kan nggak dimakan, yang ini cuma hiasan aja. Oh, itu yang daun itu ya, Mak. Ini mau mama buang aja. Iya deh. Loh, apa ini? Ada makanan? Kok dibuang? Loh, Li, di tempat sampah ada makanan dibuang. Bukan aku. Tapi dari tadi kan yang makan Lili. Bukan aku, Ma. Ini loh, aku dari tadi makan di sini. Aku mau jalan-jalan. Kamu kenapa, Li? Mom, Kamu kenapa? tadi aku buang pisangnya. Soalnya tadi jatuh. Terus aku takut kalau ketahuan Mama. Terus nanti aku dimarahin Mama, aku takut. Tadi kan Mama udah tanya. Apa tadi Mama pas tanya marah? Enggak. Oh iya, Lili bilang yang jujur ya. Mama nggak marah kok. Maafin ya, Ma. Iya. Aku janji deh. Aku mau jujur. Wah, hidungku masih kan, Ma? Nah itu masih. Aku nggak mau hidungnya kayak Pinocchio. Hidungnya panjang. Aku nggak mau bohong. Nah itu walaupun Pinocchio itu cuma cerita, itu bisa mengingatkan Lili kan. Lili tidak diulangi lagi ya. Jadi Lili harus jujur. Kalau ditanya itu jawabnya jujur. Ya. Dan kalau bawa makanan itu lebih hati-hati biar nggak jatuh, biar nggak dibuang-buang. Oke, Li? Iya deh, Ma. Sekarang aku kalau ditanya akan jawab apa adanya. Terus aku akan jujur kalau ditanyain. Iya, nah itu baik, Li. Wah, yuk makan lagi, Li. Ayo, Ma. Ya. Nah, teman-teman juga harus jujur ya. Kalau misalnya ditanyain Mama atau melakukan suatu kesalahan, kita tuh harus jujur. Ya, pasti Mama dan Papa gak akan marah kalau kita jujur. Waktunya kuis.
nih ke kuisnya mah. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa ya jawab kuis kita. Nah, pertanyaannya adalah, nah kenapa sih tadi Lili itu nggak mau jujur sama mama? Alasannya apa ya? Nanti teman-teman bisa kirim jawabannya di voice note atau bisa juga diketik, minta tolong sama mama dan dikirim ke WA Miss masing-masing. Jangan lupa ya teman-teman. Sekarang kita mau makan pisang goreng dulu.